Kisah Imam Syafi'i saat bertamu ke rumah Imam Ahmad. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal sebagai Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab. Ada satu kisah menarik ketika Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Suatu hari, Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kala itu, Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad pun penasaran, seperti apa sih tokoh yang dimuliakan ayahnya itu? Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen mengembirakan baginya. Karena dengan kunjungan itu, ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan lahap, tidak seperti biasanya. Porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut karena cerita yang ia dapat, Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan, kecuali sekedarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan berzikir seperti biasa. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam itu. Malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba. Putri Imam Ahmad dibuat heran. Bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam, sedangkan beliau sendiri menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia pun bertanya-tanya. Tidak sampai di situ. Ketika waktu subuh tiba, putri ini melihat bahwa Imam Syafi'i bangun dan langsung melakukan sholat subuh tanpa berwudu. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahandanya, Imam Ahmad, "Ayah, apakah ini sosok yang engkau idolakan? Saat makan, ia makan dengan porsi yang banyak. Setelah itu pergi ke kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun, langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu." Tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan putrinya itu. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, mengenai porsi makanku yang bertambah pada jamuan semalam, itu karena aku tahu makananmu pasti makanan halal dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. Makanan orang dermawan bisa menjadi obat, dan makanan orang yang kikir akan melahirkan penyakit. Maka aku memakannya untuk mengobati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu saat aku berbaring, di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih. Maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan sholat sunnah. Dan aku tidak berwudu saat sholat subuh. Itu karena semalam suntuk, aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi dan tidak tidur sama sekali. Maka wuduku sewaktu sholat isya belum batal. Lalu Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, "Lihatlah nak, apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga, yaitu sholat dan zikir sepanjang malam."
Lagi kita dipukau oleh sebuah kisah yang menakjubkan dari para ahli ilmu. Seringkali kita merasa pengetahuan kita ini cukup untuk menjustifikasi seseorang, untuk menghakimi kualitas seseorang. Padahal sebenarnya pengetahuan kita sungguh terbatas. Apa yang dipahami oleh anaknya Imam Ahmad tentang Imam Syafi'i adalah keagungan yang biasa dilihat oleh Imam Ahmad tentang Imam Syafi'i yang zuhud, yang sederhana, yang rajin beribadah. Sehingga yang ada di benak putrinya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu ya sosoknya nyaris perfect. Karena memang ayahnya senantiasa menceritakan kelebihan-kelebihan dan kekagumannya terhadap Imam Syafi'i, gurunya. Sebenarnya wajar saja ketika putrinya memiliki kesimpulan tentang hal yang begitu sempurna terhadap sosok Imam Syafi'i. Ya sesuai dengan apa yang pernah diceritakan ayahnya. Ketika Imam Syafi'i menginap di rumahnya, putrinya pun merasa, wah ini kesempatan langka, ini hal yang luar biasa. Aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri kehebatan seseorang yang biasa diceritakan oleh ayahku, yang hebat banget, yang dikagumi. Ternyata setelah diperhatikan, dari makannya banyak, lalu tidur, nggak sholat malam. Sementara ayahnya langsung sholat malam dan berzikir sepanjang malam. Lalu pagi-pagi sholat subuh diperhatikan lagi, nggak berwudu dong, langsung sholat subuh. Muncullah kekecewaan, patah hati. Ketika keesokan paginya bertanya kepada ayahnya, nada yang keluar adalah nada kekecewaan. Seperti mempertanyakan, wah beneran ini nih orang yang ayah kagumi. Kok gak sesuai ya dengan yang pernah ayah ceritakan? Di riwayat yang berbeda, ayahnya sengaja tidak menjawab. Ayahnya mempersilahkan putrinya untuk mempertanyakan langsung kepada Imam Syafi'i. Dan jawaban Imam Syafi'i persis seperti cerita tadi. Keberkahan makanan yang berasal dari rezeki yang halal itu adalah obat. Apalagi orang yang mengeluarkannya adalah orang yang dermawan. Berkah makanan itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i, bukan untuk mengenyangkan lambungnya semata. Sepanjang malam beliau tidak melakukan sholat sunnah maupun berzikir karena sedang memikirkan sebuah perkara ilmu yang ilmu itu bermanfaat luar biasa. Dalam riwayat yang berbeda, pada malam itu Imam Syafi'i menemukan sekitar 70 hukum syariat. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sementara tidak berwudu, ya karena memang wudunya belum batal, beliau tidak tidur semalaman. Masya Allah, hal ini membuat putri Imam Ahmad mengakui bahwa ayahnya benar-benar mengagumi orang yang tepat. Imam Syafi'i memang teladan yang luar biasa yang bisa kita contoh. Sekarang silahkan refleksikan ke diri sendiri. Wahai diri, lihat jari-jarimu, hitung sudah berapa orang yang engkau hakimi tentang labeling suatu aib barangkali atau sifat tercela hanya karena engkau melihat luarannya saja. Putrinya Imam Ahmad yang semalaman suntuk mengamati masih saja salah sangka. Kalau beliau tidak mempertanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, seumur hidup beliau akan kecewa dan menghakimi bahwa Imam Syafi'i tidak seperti yang ayahnya ceritakan. Karena itulah dalam Islam ada proses tabayun, memperjelas tentang sesuatu yang kita pertanyakan, tentang sesuatu yang kita ragu ini benar atau salah ya. Nggak ada saksi, ini nih salah ini, tapi benar nggak ya, perasaan aku nggak kayak gitu deh. Nah, perlu proses namanya tabayun, memperjelas sesuatu yang
kita rasa ada yang salah. Proses tabayun ini penting gak? Ya penting. Penting banget jika sampai merusak nama baik orang lain. Juga menghilangkan syak wasangka yang ada di hati. Dari sini aku belajar bahwa ketika mendengarkan sebuah informasi, dengar ya, bukan melihat. Karena sama-sama kita ketahui, mendengarkan informasi yang kurang enak didengar tentang seseorang, baik itu aib atau hal-hal yang membuat harga dirinya jadi tercoreng, itu memang menarik kan untuk dibahas. Jika sampai mengganggu pikiran kita, apalagi berkaitan dengan orang-orang yang kita sayang, hayulah langsung tabayun, tanya langsung ke orangnya. Kenapa? Biar hati kita menjadi lebih tenang, tidak menduga-duga. Jika yang bersangkutan atau orang yang dibicarakan itu berkata kepada kita hal itu memang benar terjadi, kita tidak lagi suuzon, kita tahu kebenarannya itu realitanya. Tapi kalau seandainya salah, kita bisa bantu meluruskan karena kita dapat informasi dari sumbernya langsung, nggak jadi bebek, nggak ikut-ikutan. Tapi jika seandainya kabar burung itu adalah sesuatu kabar tentang orang-orang yang jauh dari circle kita, seperti para artis di negeri seberang sana yang nggak ada ngaruh-ngaruhnya di kehidupan kita sebenarnya, nggak ngaruh pada kehidupan agama kita, kehidupan ekonomi kita, ngapain dibahas? Mau tabayun juga jauh, kenal aja enggak, cuma tahu aja dia lewat media sosial atau media massa. Abaikan aja lah ya berita-berita seperti itu. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan, punya hal yang membuatnya menjadi lebih terpandang. Begitupun dengan aib, setiap orang pasti punya aib. Hanya saja janganlah kita mengorek-ngorek aib orang lain yang Allah tutupi. Karena siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dirinya. Terakhir, aku ingin mengutip sebuah kalimat dari Muhammad bin Wasi' yang berkata, seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Seorang ulama berkata seperti itu, artinya mereka pun tak luput dari kesalahan dan mereka juga tak luput dari kehinaan. Jikapun tidak terlihat, jangan dicari-cari karena Allah sedang menutup aib mereka. Jikapun suatu ketika kita tertakdir melihat aib saudara kita, teman kita, orang-orang yang kita kagumi, atau orang-orang yang dikagumi oleh orang banyak, jika tidak merugikan orang banyak, tutuplah. Karena siapa yang menutupi aib saudaranya untuk melindungi kehormatan dirinya, maka Allah yang akan menutupi aib-aib kita. Setiap kita pasti punya aib kan? Dan gak suka kan kalau aib kita dipertontonkan dan disebarluaskan? Oke, demikianlah kisah pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.